Bagaimana sih sebelum jualan itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Iya. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun sampai daftar-daftar legalitas itu bisa klik tombol deskripsi karena di situ ada nomor WhatsApp kita, silahkan di WhatsApp kayak gitu ya. Siap! Oke, ini dia ada informasi ataupun tips apa yang bisa kita share ke teman-teman nih. Jualan jangan asal jualan nu. Karena kalau misalnya kita asal jualan ternyata barang kita tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang sekitar, itu percuma. Salesnya akan turun ataupun salesnya itu tidak akan terlalu naik tingginya. Iya, ya begitulah kalau yang asal-asalannya. Iya. Bisa apa? Kolaps di awal. Iya, kolaps di awal. Oke, jadi aku mau nge-share nih ke teman-teman bagaimana sih sebelum jualan itu apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah riset terlebih dahulu. Riset ya. Oke, kita akan bahas di video kali ini. Oke, poin yang pertama. Kita harus tahu apa sih keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kita ambil studi kasus, misalnya kamu Dinu mau jualan jasa laundry. Alasan Dinu itu tepat sekali karena di situ adalah lingkungan orang-orang yang aktif bekerja sampai tidak memperdulikan masalah-masalah sepele seperti mencuci. Iya. Yang pertama aktif bekerja, yang kedua lingkungan mahasiswa. Iya betul. Cocok ya. Jadi misalkan di situ banyak kos-kosan karyawan, kontrakan-kontrakan karyawan yang dimana mereka tuh bekerja dan lelah kalau harus juga ngurusin sampai nyuci baju sendiri. Betul gitu. sekali. Artinya kita bisa melihat peluang, wah kayaknya nih kalau mereka pasti ada malasnya nih buat nyuci nih. Nah, kita bikin laundryan kayak gitu ya, karena lingkungannya banyak banget karyawan di situ. Tapi itu tidak akan bisa dilakukan ketika kamu berjualan jasa laundry itu di sebuah perkampungan yang orang-orangnya itu nyucinya di kali. Bener-bener. Orang-orangnya itu misalkan ya masih punya banyak waktu luang misalkan gitu ya. Setelah melakukan pekerjaan rumah dan sebagainya, waktunya masih banyak. Betul. Gitu ya, ya bisa nyuci sendiri mereka gitu ya. Betul sekali. Nah, tadi itu yang pertama Nu. Selanjutnya kita bahas yang kedua. Yang kedua ini kita ada tahap di mana kita akan mengembangkan dan mewujudkan ide Nu. Mewujudkan ide nih ya. Iya, jadi kan kita udah melihat sekitar bahwa ternyata di lingkungan sekitar rumahnya Dinu ini banyak sekali orang yang bekerja dan orang yang mahasiswa yang notabene sibuk sampai tidak memikirkan untuk baju itu perlu dicuci kapan. Iya betul. Nah, terus langkah yang pertama adalah mengembangkan ide tersebut dan mewujudkan ide tersebut. Langkah yang pertama adalah kamu jangan langsung buka toko gede-gedean atau misalnya beli mesin cuci yang banyak. Jangan seperti itu. Coba kamu sebarkan dulu selembaran flyer gitu kan ya. Misalnya Dinu sebarin dulu nih selembaran flyer di mana kamu menerima jasa cuci rumahan. Jadi kamu cucinya di rumah dulu, tapi kamu antar jemput. Itu yang jadi value lebih kamu, karena orang-orang itu malas banget untuk datang ke tempat laundry. Otomatis kan kita bisa pangkas sewa ruko. Kita bisa beli mesin cucinya bertahap sesuai banyaknya pelanggan. Nggak langsung beli mesin cuci banyak ternyata pelanggannya sedikit. Dan juga kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti sabun dan lain-lain itu nggak langsung gitu. Iya betul. Gitu. Jadi ya ide kita itu ditawarkan dulu nih ke masyarakat dengan cara ya kecil-kecilan dulu ya. Dengan cara dieksekusi secara kecil-kecilan. Ketika responnya gede, bagus, itu bisa dikembangkan ke selanjutnya gitu, dieksekusi ke ide-ide yang lebih besar lagi. Betul sekali. Yang penting kamu punya navigasi, kamu punya arah mau kemana nih usaha kita selanjutnya. Gitu.
Nah, yang berikutnya setelah kamu mengembangkan dan mewujudkan ide tersebut, pilih dan optimasi ide tersebut. Misalnya tadi kamu fokusnya di cuci rumahan yang delivery gitu kan ya. Nah, kamu pilih yang itu, kamu fokus di situ, berarti nanti setelah banyak orang yang order ke kamu, baru langkah berikutnya adalah optimalisasikan dengan kamu nyewa ruko dulu. Iya. Nyewa ruko biar kan nanti bisa menampung banyak mesin cuci. Kan kalau di rumah nggak mungkin kan ya, nggak cukup lah naruh mesin cuci banyak gitu kan ya. Nah, optimalisasi kan di ruko tersebut. Jangan beli ruko dulu. Itu kan nggak terlalu urgent ya, karena kan ruko mahal lah. Ya nggak sih ya. Yang urgent itu adalah yang kaitannya dengan bisnis kita, yaitu mesin cuci. Iya benar. Ya tadi ya, kalau kita mulainya tadi kan, kita research dulu, abis research udah nih punya ide gitu ya, idenya kita lempar dulu dengan eksekusi kecil-kecilan. Responnya bagus, kita masuk ke eksekusi ide yang lebih gede lagi, misalkan sewa ruko gitu ya. Yang tentu aja ya modalnya juga bertahap gitu. Betul. Supaya nggak jebol di awal. Betul sekali. Nah, yang berikutnya baru lakukan uji prototipe setiap ada perubahan. Jadi kan misalnya tadi di awal kamu hanya rumahan gitu kan ya, di rumahan. Nah, terus nanti langkah berikutnya kamu pindah ke ruko, uji coba lagi. Tapi bukan ke orang yang udah jadi langganan kamu. Iya, tapi ke orang yang baru. Dalam artian kamu melakukan grand opening di laundry Dinu misalnya. Gratis cuci 1 kilo jika order 5 kilo. Tanpa ada tulisan misalnya antar jemput. Karena kan kamu mau rubah mau optimalisasi kan. Kalau misalnya ternyata Dinu udah ngitung nih, wah ternyata kalau misalnya antar jemput aku habis di bensin misalnya gitu. Nah, nggak apa-apa, biarin klien lama mah tetap kita antar jemput karena kan skupnya masih kecil gitu kan ya. Tapi kalau misalnya klien yang baru ini diusahakan untuk optimalisasi yang memang nggak harus diantar jemput. Gitu. Karena lebih besar lagi ya, sedangkan sumber daya kita sedikit, itu masih minim. Ya kan? Kalau misalnya antar jemput nanti siapa yang nyucinya? Iya gitu. Kita sewa ruko, udah beli mesin cuci, yang kerja baru 2 orang misalkan gitu ya. Itu nggak mungkin yang satu nyuci, yang satu nyetrika, yang satu buat ngantar jemput mana gitu kan. Gitu. Oke, jadi itu ya ketika kita akan berjualan, perhatikan riset produk dan tahapan-tahapannya seperti itu. Dan yang paling penting sih terakhir, tetap harus menyusun strategi pembaruan strategi. Karena kan di medan perang itu, di medan jualan itu kan selalu dinamis ya Nu ya. Iya, betul, selalu berubah gitu. Pasar mungkin ada kompetitor kamu yang nyontek kamu. Iya. Karena terinspirasi dari bisnis kamu gitu. Ya bisa jadi gitu. Walaupun memang setiap orang bisa nyontek usaha kita, bisa nyontek resep kita. Tapi ada yang tidak bisa dicontek. Nah, itu adalah rezeki. Betul. Ya kalau resep atau apapun teknik bisa dicontek ya. Kita juga bisa nyontek orang gitu. Tapi ya kalau rezekinya udah segitu ya segitu aja gitu. Betul sekali. Kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan juga kita share ya ke teman-teman yang lain seperti itu. Dan kalau pengen mendukung kita juga bisa klik dolar ya di bawah kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.